Nah ini hal seperti ini yang kalian anak-anak muda harus paham saya gitu. bisa merasakan Jadi apa yang Pastor Tong terasakan loh Kak. Kayak apa gitu. iya, kalau bedanya Pastor Tong baca surat terbuka itu ya pasti akan. Apalagi dia puluhan tahun jauh lebih tua daripada. Iya, apalagi yang baca ini konteksnya ini di share 35 orang. Satu orang aja punya teman 1.000. Kayak udah corona ya, kaliin satu aja orang bisa berapa? menularkan banyak orang. Iya. Ku datang dalam hadirat-Mu, berlindung dalam kapak sayap-Mu. Hi Christ lovers, how are you today? Awesome dong pastinya. pastinya. Every time, everywhere Harus harus awesome Kak. ya Kak ya. Walaupun dalam kondisi apapun Yes, kita harus awesome. ya betul sekali. Ya. And welcome back to our YouTube channel, Semaya Semaya Worship Worship and and Podcast with Podcast. us again Nathan? and Naomi. Yes. Minum dulu Kak. Biar. Minum dulu dong harus. Hari ini agak hangat, cenderung panas ya Kak. Cuaca Kemarin ya. tuh hujan lebat Kak, ternyata Krakatau erupsi Kak. Dengar-dengar seperti itu ya. Semoga semua aman aja Kak dalam lindungan Tuhan Semoga ya. lah kita harus berdoa selalu Ya, baik jangan ya. sampai ada bencana alami Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan ya. Betul. Semua supaya Kali ini kita mau membahas apa nih Kak? Podcast hari kali ini kita mau ngebahas Kak, bahas surat terbuka Geren Lumoindong. Oh, surat terbuka yang lagi viral Iya, itu ya siapa Kak? sih Kak Geren Lumoindong itu Kak? Garen Lumendong anaknya Pastor Gilbert ya katanya ya. Kebetulan saya juga sih Baru baru tahu tahu ya, Kak, ya, ya, karena ya. nggak ngikutin ya. Kalau Pastor Kurang Gilbert kurang gaul ya Kak ya? tahu mungkin ya, saya kurang gaul kali ya. Saya juga tahu sih Pastor Gilbert aja. Iya. Iya betul sekali. Nah, katanya ini pendeta juga ya katanya. Terus Mungkin pendeta muda ya surat Kak, masih terbukanya sangat tuh ya di-share sama 35 orang. Terus ada yang like dan kawan-kawannya Dislike. 245, terus 405 yang berkomentar, cukup banyak ya Kak. Banyak. Itu Pro dan dia kontra ya, Kak? posting di akun sosial medianya dia ya. Sosmednya si Geren ya Kak ya? Iya, Oke. betul gitu Kak. Terus di podcast kali ini kita mau membahas dari sudut pandang kita sebagai umat Tuhan ya Kak. Iya. Umat Tuhan, saya mewakili umat Tuhan yang usia berkepala 4 nih Kak. Oh, udah kepala 4 ya Kak? Iya, Kakak berkepala 4 nih, tapi masih Kayak kepala keren 2 kan? Kak? Dua, iya. Nah, Mungkin jadi Kakak, kita ya, kita mungkin lebih tua mungkin daripada lebih tua dari Pastor Geren ya Kak ya? Saya sih yakin pasti banget Kak. lebih tua lah Kecuali kita. Pastor Geren tuh Saya awet muda 41, banget ya Kak. bulan Juli ini saya 42 Kak. Ya, Kakak. gitu. Nah, jadi surat terbuka untuk engkong. Ada seorang engkong yang di tengah-tengah wabah dan bencana corona bukannya malah meneguhkan dan menyatukan gereja Tuhan, tetapi malah pakai kesempatan ini untuk menyerang gereja lain dan melegitimasikan doktrin sendiri supaya terlihat paling benar dan paling hebat. Engkong pikir ada pendeta yang bisa buat mukjizat dan menyembuhkan? Coba tunjukkan satu saja pendeta di Indonesia yang berkata dia sanggup menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Kalau ada, mereka harus dipolisikan. Karena itu penistaan agama. Hanya Yesus yang sanggup melakukan mukjizat, bukan pendeta. Namun nyatanya tidak ada yang mengklaim demikian. Engkong hanya menggiring opini dan menyebarkan hoax saja. Engkong memberi tantangan yang tidak masuk akal. Karena itu saya akan menjawab tantangan itu dengan tantangan juga. Saya menantang engkong menjadikan gereja engkong yang sangat besar, yang disertai aula musik termewah di Indonesia, yang bernilai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, untuk dibuka dan dijadikan ruang isolasi COVID-19. Mari kita lihat apakah engkong cuma bisa sembarang menantang atau punya integritas. Yang terakhir, engkong berkuar-kuar selama ini hanya satu arah. Saya undang dengan hormat dan dengan kasih untuk berdiskusi secara publik bersama teolog-teolog Pantekosta dan karismatik. Karena saya dengar berkali-kali engkong diundang berdiskusi atau berdebat namun tidak bersedia. Waduh, semoga tidak benar, karena kalau cuma menyerang satu arah, semua juga bisa kong. Ayo berani pertahankan juga selama corona, pertemuan kita bisa diatur secara online atau pertemuan tertutup. Yang disiarkan live juga boleh, tapi engkong harus ikut, jangan hanya ring 1 atau ring 2 saja yang maju. Tenang saja, kita semua beretika dan penuh kasih kok kong. Semua ini saya sampaikan setelah saya doakan berulang kali karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Semoga kita dewasa rohani di masa-masa ini dan biarlah Allah menyertai dan menyelamatkan kita semua. Amin. Love, PDP Garen Lumoindong STH, seorang hamba Tuhan yang masih belajar, termasuk dari engkong dan hamba-hamba Tuhan senior lainnya. Ada PS love-nya ya Kak ya. Terus
saya mau bacain juga dari Seward.com ya. Ada komennya Kak ya. Ya, ini Seward ini sebuah situs yang memuat tulisan-tulisan dari berbagai orang. Salah satunya ini Manuel Mawengkang ini. Nah, kita bacakan ya. Di mana etika Garen saat sebut pendeta Stephen Tong engkong? Ditulis oleh Manuel Mawengkang 4 hari lalu. Garen, seorang pendeta yang masih muda dan kemungkinan besar lebih muda dari saya, memviralkan tulisan yang dibuat oleh dirinya. Ia mengkritik seorang engkong-engkong yang berkhotbah menyuarakan isi hatinya yang gundah gulana. Di hari tuanya, engkong ini khawatir dan sedih melihat orang muda yang membawa nama kekristenan ternyata malah melawan ajaran Alkitab. Berbekal Tuhan berkata kepada saya, seolah mereka bisa melakukan ini dan itu, bahkan mengalahkan otoritas Alkitab. Kok orang yang menyatakan kebenaran dibilang sombong? Sini deh, dengar video Stephen Tong dalam menjawab kesombongan yang disematkan kepada dirinya. Nonton sampai habis tapi jangan baca artikel saya sampai habis ya. Hahaha. Lantas, ucapan keras yang dibalut kata-kata ala pemimpin DKI pun muncul dari Garen Lumoindo. Kak, bukan Garen. Ya, melalui tulisan yang dibuat sangat halus, tapi halus yang menusuk. Saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya Tuhan melihat seorang yang mengklaim diri pendeta muda yang baru memiliki anak yang masih kecil, sudah bisa mengajak debat seorang engkong-engkong tua yang dianggap menebarkan ancaman ini. Pak pendeta tua yang disebut Garen sebagai engkong, paling mungkin adalah pendeta Stephen Tong. Untuk kamu ketahui ya Dik Garen, Kak. engkong ini adalah sahabat karib dari almarhum Gus Dur. Ia pernah diundang ke istana tengah malam oleh Gus Dur dan hanya untuk bercakap-cakap. Pendeta Tong saat itu masih cukup gagah menggandeng tangan Gus Dur. Sikap dari pendeta Tong dalam beretika justru harus ditiru olehmu, Garen. Belajarlah rendah hati dari ucapanmu, kamu kelihatan lebih sombong dari engkong itu. Pendeta Tong memiliki banyak sekali kisah-kisah epik yang terjadi di dalam hidupnya. Ia pernah mendoakan orang sakit dengan menumpangkan tangan dan kemudian orang itu sembuh. Tapi itu bukan menjadi inti dari khotbahnya. Ia memilih jalan yang tidak favorite. Ia memilih jalan ninja yang mendaki. Tapi melihat hal ini, Garen malah lebih memilih untuk menantang pendeta Tong dengan tantangan ajak debat. Sungguh kamu ini tidak bisa memberikan contoh bagi jemaatmu ya. Kok orang tua ditantang? Lihatlah amarah pendeta Stephen dengan kacamata yang benar. Ia marah karena banyak orang yang mengklaim hamba Tuhan, membawa-bawa nama Tuhan dan mengklaim bisa mendengar suara Tuhan yang jauh dari kebenaran Alkitab. Tidak mungkin kan suatu Alkitab bisa ditafsir dengan totally different and distinct. Logikanya sederhana, jika ada penafsiran Alkitab A, tidak mungkin ada penafsiran yang anti A. Dan diklaim diambil dari sumber yang sama, bukan? Tapi saya tidak akan pakai artikel ini untuk bahas debat teologi. Saya hanya ingin mempertanyakan etika pendapat pendeta muda ini. Kalau ada orang tua yang sedang marah dan mengucapkan sesuatu yang dianggap buruk, apakah itu namanya sombong, egois, dan tidak beradab? Jika demikian, tidak demikian. Bicara tentang etika, seharusnya etika harus tunduk di bawah kebenaran. Kebenaranlah yang menjadi sumber etika itu sendiri. Jika kita ingin meneladani Yesus, jangan tanggung-tanggung ya Dik Garen, teladanilah Kristus yang di hadapan Nikodemus begitu tegas. Teladanilah Kristus yang ketika sedang mengajar dan menyebut ahli Taurat sebagai ular bludak. Jujur saja seringkali tema tentang kasih kerap disalahartikan dan dijadikan bahan buli bagi mereka yang tegas. Pendeta Stephen adalah salah seorang pendeta yang dikenal tegas. Bahkan menurut legenda orang-orang dulu, ia memberikan standar baru di ibadah di gereja. Konon katanya dari dialah gereja-gereja di Indonesia mulai tertib. Dulu gereja masih sering menjadi tempat orang ngobrol ketika firman Tuhan diberitakan. Rumah ibadat seringkali menjadi tempat orang saling bertransaksi di tengah-tengah khotbah. Hei kamu yang di sana jangan jalan-jalan saat ini sedang khotbah. Usianya boleh tua, tapi semangat mengabarkan Injil yang dimiliki jauh melampaui orang-orang muda seperti Dik Garen ini. Sudah lama saya tidak ikut ibadahnya. Ia kalau datang ke Sulawesi Utara, saya tidak pernah menyia-nyiakannya.
Kalau tidak salah tahun 2013 saya harus turun ke kota untuk menikmatinya, berjumpa dengannya setelah tahun 1998. Tidak pernah melihat beliau langsung. Kalau Pendeta Tong ini marah, artinya dia sudah melihat hal yang melampaui etika. Semoga saja Dick Guerin bisa memahami hal ini, jangan baper. Kalimat melihat yang melampaui. Kalimat Pak Pendeta Stephen itu benar kok. Kalimat Pak Pendeta Stephen itu benar kok. Marahnya wajar pula. Reaksi Guerin saja yang tidak wajar. Loh kok jadi gua sih yang ngegas? Hahaha. Begitulah ngegas. Ya, begitulah. Itulah Panjang yang ya, Kak? panjang Capek nggak, Kak, yang bacanya, Kak? ditulis oleh Manuel Mawengkang. Ya, di mungkin dia di Sulawesi Utara ya, Kak. Di Manado mungkin ya, Kak, atau di Yoi. Ya, Nah, gimana Kak Kak, tuh, Kak? Gimana nih Kak? Nah, Saya pribadi sih saya baca tadi memang benar sih Kak, itu sebagai yang sebagai pastor pendapat. muda ya Kak, itu sebenarnya dia harus ada sopan santun ya Kak, pada yang lebih tua, apalagi ini jauh lebih tua, mungkin ya bisa jadikan engkongnya, opanya, grandpanya ya Kak ya. Tapi kok dia sampai mengucapkan di tengah-tengah umum sosmed dan sejutaan orang netizen yang melihat membaca itu gitu. Kak, Yang itu orang yang share berarti kan itu, dan dia anggaplah 35 share ya. Anggap aja yang satu kali nge-share dibaca ya oleh seperti corona lah, 1000 satu gitu orang ya. menularkan berapa Iya, pun kayak itu menyebar-jebar itu banyak dan- kan istilahnya, dan itu- logikanya itu akan tersebar kemana-mana Dan itu gitu. Dan it's itu not good, Kak. yang lihat, bukan yang nonton, yang lihat itu bukan umat Tuhan aja ya. Ya bisa jadi batu sandungan umat bagi yang orang lain ya. yang tidak orang percaya ya Kak. Dan betul. berarti Pastor Guerin ini menebarkan dengan sengaja karena dia menaruhkan di itu dia ya Kak, di wallnya dia ya Kak ya. Nih Dia aku taruh di mana sih, mau Kak? bacain satu ayat ya dari Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi merupakan sebuah perintah Kak, agar kita menghormati Yes, orang tua harus. kandung kita maupun orang lain yang lebih tua dari kita. Itu ada di Alkitab ya. Apapun posisi atau jabatan mereka, jikalau mereka lebih tua dari kita harus menghormati mereka. Selain itu, rasa hormat kita kepada mereka itu haruslah dilandasi oleh rasa takut kita kepada Tuhan. Nah, sebagai dasar inilah saya pribadi nih Kak, sebagai orang yang berusia 40 nih ya. Sangat tua ya Kak. Saya terus terang sangat miris ya melihat generasi muda Prihatin sih, kalau Kak, bener, seperti ini ya, sikap generasi muda yang mungkin masih 20-an, 30-an. Tapi seperti sudah sudah tahu jadi- segalanya, seperti sudah Jadi kita nggak bisa tegur lewat surat terbuka ya. terbuka, itu seolah-olah pengen semua dunia ini baca ya Kak ya. Yoi, dan itu menurut saya sih kurang Sebenarnya tidak etis Kak. etis ya kalau menurut Bukan saya kurang ya. Kak, tidak etis Kak. Jadi jadi saya sih di sini mewakili umat Tuhan yang kritis. Saya mewakili umat Tuhan agar umat Tuhan tidak menjadi istilahnya Ajang tidak- kesombongan. enggak jadi tidak cerdas gitu di dalam hal ini. Kenapa? Karena akibat emosi anak muda gitu atau sedang menggebu-gebu, on a fire atau apapun itu, akhirnya kita menjadi salah penafsiran Jadi gitu buta. mengenai Kristus gitu, mengenai kasih Kristus, mengenai sesuatu yang benar gitu ya, mengenai Alkitab gitu. Nah, di sini saya mewakili kepala 4 nih ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya kepala 4, saya mewakili, saya kurang setuju gitu. Di sini saya bukan membela Pak Pendeta Stephen Tong atau membela siapapun, ya enggak. Di sini Kita saya mau objektif aja. berbicara benar aja. Berbicara yang tepat sehingga umat Tuhan dibukakan gitu. Jadi dalam jangan hal ini. sampai Kak ikut arus yang salah kan, nanti Betul. saya takutnya ya Kak. Apalagi saya takutnya, generasi muda ini, aduh, yang ekstrim. katanya penerus bangsa, penerus buat nanti seperti hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau jiwa untuk kerajaan Allah. Tapi takutnya saya kalau melihat contoh ini Kak, mereka akan menganggap Pastor Guerin ini benar Kak, the right person, dan mereka harus meniru itu, dan mereka akan harus menjadi terbiasa gitu, karena untuk mengintimidasi orang lebih tua. this is my idol dan dia idol saya berbicara seperti itu. Kita harus tiru dia. Nah itu kan jadi it's very miss. wrong, sangat salah sangat sekali. miss di sini ya. Nah, jadi ingat ya, jangan sampai meniru yang salah gitu. mau membukakan sesuatu atau istilahnya perspektif dari cara pandang kita untuk anak-anak muda ya. Jadi kita tidak mau membahas isi surat terbukanya
Garen Lumoindong itu tidak Biar tidak tadi kita terlalu bacakan seperti takutnya ada yang belum tahu ya Kak, ya, tapi kita nggak saya akan tidak terlalu fokus membahas pada hal ke sana itu. karena saya lebih concernnya bahwa Ya. anak muda harus menghormati orang tua, hormati harus orang respect tuamu. Ya. orang tua, orang yang lebih tua Iya. gitu. Biarpun dia bukan orang tua kandung kita, tapi kita tetap harus hormat. Tetap Kak. Jadi harus. Kak, hati-hati siapapun loh itu. Kak, jangan sampai nanti adik-adik yang masih muda ya, yang masih belasan sampai 30-an or something itu menganggap kalian itu masih muda, masih panjang, impian kalian masih bisa dicapai, kalian punya segalanya, punya talenta yang talented banget. Ya. Kalian menganggap tuh kalian akan jauh lebih hebat daripada si orang tua yang kalian underestimate itu. Tiba-tiba who knows besok kalian dipanggil Tuhan, kita nggak tahu Kak. Ya. Umur kita nggak tahu Kak. Jangan sampai nanti kita jangan sombong karena kita tidak tahu umur kita akan lebih daripada orang tua yang kita remehkan itu. Nah, ini hal seperti ini yang kalian anak-anak muda harus paham Saya gitu. bisa Jadi merasakan apa yang Pastor Tong terasakan loh Kak. Kayak apa gitu. iya, kalau bedanya Pastor Tong baca surat terbuka itu ya pasti apalagi akan dia puluhan tahun jauh lebih tua daripada iya, apalagi yang baca ini konteksnya ini di share 35 orang, satu orang aja punya teman 1.000, kayak udah corona ya, kaliin satu aja orang bisa berapa? menularkan banyak orang. Iya, bayangin itu kan Itu cukup sedih banget. banyak banget Itu, yang Kak, melihat it's very gitu. bad example Kak, sangat Yes. nggak contoh ya. Jadi- buat adik-adik kita kasih tau ya Kak ya. Jadi Jangan sampai- di dalam hal ini kita mau membahas untuk hal seperti ini ya, fokus kita fokus bukan di sini surat ya, terbukanya bukan ya. suratnya, tapi Saya tidak terlalu memusingkan surat how you terbukanya, talk itu to mah other urusan people yang dia lebih ya. tua ya Kak ya, how you talk ya Kak, bukan Yes, intinya itu. Jadi respect, Respect. orang yang lebih old dari kita ya. kalau Itu mau marah-marah terserah, tapi empat mata aja, yes, jangan depan orang intinya gitu. seperti itu. Dan apalagi disampaikan di sini di publik gitu Apalagi dia istilahnya. sengaja banget, dia pasti sudah terbuka itu berarti semua orang seluruh Indonesia tahu. Ya, Ya, seperti kayak itulah konteksnya ya. Jadi guys, nih saya berpesan nih sama dia buat orang-orang muda Adik-adik. yang di bawah saya ya, Adik-adik. adik-adik 30 tahunan mungkin sekarang, Sampai 20 belasan tahun tahun atau mungkin, yang belasan mungkin sekarang tahun punya segalanya. yang masih youth, yang masih Youth, on iya, fire on gitu fire, ya. ya. Hati-hati, fire kalian jangan terlalu gimana juga Iya, ya sampai gitu. menjatuhkan orang lain, Jadi sampai- intinya belajar ya, sama yang lebih tua kita justru harus belajar. Kita harus respect. Belum tentu kamu umurmu akan sampai seperti dia. Jadi Itu serem intinya banget, seperti hati-hati. itu ya guys, teman-teman, buat anak-anak muda Be sekali lagi respectful. respect sama orang Yes. yang lebih tua ya, Dan- terutama orang tua udah pasti itu. Have a good manner ya Kak. Yes. Ya, karena how you treat people itu adalah hasil didikan orang tua kamu. Betul. Jangan sampai kalau kamu have a bad manner dan kamu treat people-nya jelek, nanti orang akan bilang pasti orang tuanya yang didik kayak gitu deh. Yes, Bener nggak, seperti Kak? itu ya, Pasti orang guys. tuanya jadi salah ya Kak ya. Seruput dulu ya. Iya. Oke, jadi harus tetap hormat sama yang lebih tua ya guys, dan Yoi. tegur jangan depan umum tapi empat mata Yes. gitu ya. Semoga mencerahkan pikiran kalian Buat dan adik-adik semoga semua, bisa ya. memberkati. Silakan Yes. Like, kalian comment, share jika memberkati. and subscribe buat langganan. Ya, subscribe untuk berlangganan Yes. channel kita, berlangganan podcast Yes. ataupun lagu-lagu rohani ya. Thank you. Boleh kasih ini Kak, kasih input mau bahas apa Kak? Boleh, Tapi jangan yang silakan. aneh-aneh, yang bahas Ya. berhubungan sama firman Oke. Tuhan ya. Sip. Oke. Thank you. Bye bye.